JK dan bisnis kekuasaan, menggait Anies hingga Habib Rizik dan kini mesra dengan Paloh? Penulis, Cak Anton. Jika kita melihat dari rekam jejak, JK adalah orang yang selalu ada di berbagai kekuasaan semenjak Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi. Jaringan yang dibuat oleh JK sudah cukup besar, dari tingkat daerah hingga nasional. Di tahun-tahun 1965 sampai tahun 1968, JK sudah menjadi DPRD. Di tahun-tahun 1982 sampai tahun 1999, sewaktu Soeharto berkuasa, JK pun menjadi MPR. Hal ini akan memperkuat dugaan bahwa JK pun dekat dengan Soeharto, apalagi dia adalah orang Golkar yang menjadi penopang kekuasaan Soeharto ketika itu. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, pada masa pemerintahan Soeharto, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan negara namun menguntungkan keluarga Soeharto dan koleganya. Korupsi, kolusi dan nepotisme sudah seperti hal biasa di zaman Orde Baru. Bahkan penegak hukum terlalu kotor untuk bisa diandalkan membasmi KKN. Dari situlah KPK lahir dan dibidani oleh Megawati ketika menjadi presiden. Bahkan sebelum ada KPK, Gus Dur meninggalkan warisan untuk adanya check and balances oleh masyarakat dengan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional, KON. Ini penting untuk pengawasan kebijakan publik. Kita kembali pada JK. Di era Gus Dur menjadi presiden, JK dipecat menjadi menteri karena dianggap melakukan tindak KKN. Di masa kepemimpinan Megawati, JK kembali diangkat menjadi menteri. Di sini pun kita melihat bagaimana pengaruh JK masih kuat di awal reformasi. Ketika Pilpres untuk pertama kali pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, JK pun maju bersama SBY. 5 tahun menjabat sebagai Wapres di era SBY tentu memperkuat jaringannya yang sudah ada sejak Orde Baru. Berkat jaringan yang cukup lama terbentuk, JK yang sudah tak menjabat sebagai Ketua Umum Golkar pun memiliki kekuatan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal itu kemungkinan besar sebagai dasar pertimbangan dipilihnya JK untuk mendampingi Jokowi saat Pilpres 2014 yang ketika itu diusung oleh koalisi partai yang begitu ramping sehingga membutuhkan kekuatan pemecah di kubu partai besar seperti Golkar. Setelah tak dapat maju lagi menjadi cawapres Jokowi, JK yang awalnya digaungkan untuk menjadi TKN Jokowi di Pilpres 2019 lalu pun urung. Meskipun begitu, JK tetap masuk dalam TKN yaitu sebagai Dewan Pengarah TKN. Dari perkiraan saya, JK tidak menjadi ketua TKN kemungkinan besar karena dia memiliki agendanya sendiri setelah Pilpres. Posisi TKN begitu mencolok kalau sehabis Pilpres JK mengambil posisi berlawanan dengan pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, tetap ikut andil tetapi tidak mencolok dalam pemenangan Jokowi merupakan pilihan yang paling tepat. Kita pun harus ingat, sebelum JK diambil menemani Jokowi di Pilpres 2014, pernah JK mengatakan kalau negeri ini akan hancur jika dipimpin Jokowi. Dari situ pun kita melihat bagaimana sih seorang JK itu dalam politik di negeri ini. Saat ini, sepertinya JK sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk membuat jaringan kekuatan dalam kekuasaan selanjutnya setelah sebelumnya dia sudah menempatkan Anies di kursi DKI Jakarta. Langkah selanjutnya tentu saja menempatkan anak didik kalau gak boleh disebut bonekanya untuk posisi yang lebih tinggi yaitu maju di Pilpres 2024 mendatang. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa pilihan politik di negeri ini sudah sangat terang benderang. Meskipun masuknya Prabowo ke pemerintahan membuat kegalauan dan kembali menyamarkan perbedaan tersebut, tetapi tetap ada kelompok yang masih setia dengan politik identitas tak peduli itu berbau suku maupun agama. Dari survei yang berhasil menghimpun data bahwa Anies masuk ke posisi 3 elektabilitas Capres 2024 karena dianggap dekat ulama dan religius, hal itu bisa dijadikan modal dasar. Jika ditambah dengan dukungan parpol dan kelompok lain, maka akan ada tambahan dari lini lain. Dan itu mungkin, melihat peta politik di Indonesia yang masih banyak mengandalkan jaringan komunitas atau organisasi yang akar rumputnya kerap nurut dengan petinggi atau pimpinannya.
Pernyataan JK yang memuji Habib Rizik dan menyenggol Jokowi terkait kekosongan pemimpin pun dianggap sebagai dasar kuat bahwa isu tentang kepulangan Habib Rizik adalah ulah JK. Dan saat ini, kelompok Habib Rizik adalah kelompok yang paling relevan untuk menaikkan citra Anies Baswedan demi Pilpres 2024 mendatang. Itu pun seperti diamini oleh tindakan Anies Baswedan yang memancing simpati dari pose membaca buku tentang matinya demokrasi. Meskipun pada fakta lapangan, kematian demokrasi itu dapat disebabkan oleh politik identitas dan gangguan ideologi negara seperti propaganda khilafah yang mau diakui atau tidak sering nyempil dan nebeng dalam kubu yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Petinggi partai pun saat ini sepertinya sudah ada yang mulai membaca peluang ini sehingga secara terang-terangan genit dengan Anies dan kelompoknya. Dogfight antara Gerindra dengan klan JK. Sampai sekarang saya terus berpikir, kenapa nama novel Baswedan, NB, dimunculkan dalam narasi penangkapan Edi Prabowo, EP. Saya masih terus berusaha menangkap, pesan tersirat apa yang ingin disampaikan kepada kelompok di belakang EP dengan kemunculan nama NB. Perihal kenapa EP yang terjerat kali ini, itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Bukan hal baru kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sedari dulu adalah lahan basah, sapi perah yang menggiurkan bagi semua kelompok. Dulu kehadiran Susi Pujiastuti, Susi, membuat banyak kepentingan kesal tapi mati kutu. Mereka tidak bisa bergerak banyak. Di masa EP justru pintu yang tadinya dibuat sempit oleh Susi kini malah terbuka lebar, dan cara bermain EP beserta jejaring Gerindra memang terlalu buka-bukaan. Sebenarnya banyak orang sedari awal sudah bisa menebak EP pasti akan kena getahnya. Kebijakannya terlalu terang-terangan membongkar pembenahan yang sudah benar dikerjakan oleh Susi. EP ini sebenarnya bukan orang kecil di Gerindra. Dia salah satu orang dekat Prabowo. Mungkin karena itulah seperti ada rasa aman dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Kasusnya secara langsung pasti menghantam lingkaran dekat Prabowo dan elektabilitas Partai Gerindra. Apalagi EP sebagai orang yang dipercayakan menjadi menteri, langsung bersama dengan Prabowo sendiri, pasti bukan orang biasa. Memang celah KKN-EP itu terlihat terlalu gamblang. Tapi kasus yang dapat diendus KPK itu bukan hanya EP di KKP. Pengelolaan anggaran DKI Jakarta sebenarnya juga terdapat banyak sinyalemen yang bisa diproses. Komitmen fee Formula E yang 560 miliar rupiah itu saja sampai sekarang tidak jelas kabarnya. Tapi kembali kepada pertanyaan awal saya, pesan apa yang mau disampaikan dengan munculnya nama NB? Siapa yang diwakili NB? Dan selain karena memang ada unsur penyelewengannya, kenapa EP, dan secara tidak langsung Gerindra, yang dihajar? Kalau kita mau katakan bahwa aksi NB hanya mewakili kinerja KPK, ini agak janggal. Kenapa bukan nama pimpinan KPK yang dimajukan dalam narasi tersebut? Hei, kasus KPK yang diberitakan media kan bukan hanya kali ini. Selalu jubir atau pimpinan KPK yang namanya muncul. Kali ini kok nama NB yang mencuat? Lagi pula NB itu hanya salah satu dari beberapa kasat gas yang memimpin penangkapan. Saya harus mengakui jujur, saya tidak tahu kenapa. Tapi juga saya tidak serta-merta hanya mau melihatnya sebagai aksi OTT semata. EP bukan orang bersih, begitu pula NB. Saya tidak percaya ini tentang good guy versus bad guy. Ini antar sesama bad guy dan kelompok yang berada di belakang mereka. Citra dari pemberantasan korupsi itu mulia, sama seperti agama itu pun baik, mulia, tetapi hal tersebut tidak meniadakan fakta bahwa kemuliaannya dapat diperalat oleh sekelompok golongan untuk melanggengkan kepentingan kelompok-kelompok itu sendiri. Dan kebetulan yang ingin dihajar memang berbau busuk. Dugaan kasar saya, ini ada kaitannya dengan kursi DKI 1, tapi jujur saya betul-betul tidak tahu. Ini hanya tebakan. Bila ingin dikatakan sebagai cocok logi, silakan, karena sekali lagi saya harus fair mengakui bahwa saya benar-benar tidak tahu. Tapi apa yang menjadi alasan saya? Karena kalau AB sebagai DKI 1 terdongkel akibat kasus protokol kesehatan RS kemarin, poros JK akan sangat terganggu.
AB adalah proyeksi poros JK untuk 2024, sekaligus mungkin sebagai salah satu sumber pemasukan sementara waktu. Apalagi kini kasus keuangan grup Anda tahulah, yang sampai puluhan triliun itu, sedang menghimpit. Dan tentu yang paling untung adalah Gerindra karena DKI 2 adalah orang Gerindra. Entah apa yang disampaikan DKI 2 kemarin pada saat pemeriksaan kasus Prokes RS. Namun yang pasti bila AB terjungkal, DKI secara penuh akan berada dalam kekuasaan kubu Gerindra. Disinilah penangkapan EP dengan memunculkan nama NB seolah-olah ingin mengatakan, jangan macam-macam, lu coba-coba gigit gua gigit balik. Akhir kata dari saya bagi para pembaca, tulisan saya ini hanya imajinasi. Tidak perlu diamini, tapi kalau betul, dogfight dan saling hajar pion antar dua klan itu menarik, apalagi menggunakan taktik-taktik saling jebak. Ini seperti pertarungan dua keluarga mafia yang saling hajar dengan memanfaatkan sistem hukum supaya siapa dan apa motif di belakangnya tidak terlihat. Toh bukankah memang begitu caranya untuk saling menikam sambil tetap memelihara bersih tangan ini? Apalagi bila keduanya memang punya kotor yang bisa saling dikriminalisasi. Mereka akan selamanya terhukum oleh penghakiman massa.